Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini berjudul Belajar Merasa Puas. Mari kita satukan hati berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kembali hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di dalam waktu yang singkat ini Tuhan mau berbicara kepada kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat 17 sampai 18, pasal 5 ayat 17 sampai 18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Perkataan pengkhotbah pada zamannya masih relevan dengan kondisi saat ini. Kita masih menemukan adanya penindasan terhadap orang miskin. Hukum dan keadilan diputarbalikkan oleh penguasa atau pejabat tinggi demi mendapat keuntungan atau kekayaan yang besar. Oleh sebab itu, dalam pandangan pengkhotbah adalah menguntungkan jika raja sebagai penguasa tertinggi, sebagai raja yang benar, bukan raja yang lalim, mengawasi secara langsung tanah yang dikelola untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tindakan korupsi oleh para pejabat lain yang berada di bawah kekuasaannya. Inilah salah satu kondisi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Segala sesuatu adalah sia-sia, termasuk keuntungan atau kekayaan. Jika seseorang mencintai kekayaan atau uang, ia tidak akan pernah puas dengan uangnya. Pengkhotbah juga mengamati bahwa makin melimpah harta, makin banyak orang yang menghabiskannya. Kekayaan seseorang juga dapat menguap karena ketidakberuntungan, sehingga dia tidak dapat memberi kepada keluarganya. Orang yang kaya juga tidak dapat membawa kekayaannya bersamanya pada waktu ia meninggal dunia. Ada pula orang yang memiliki banyak harta dan menghabiskannya untuk meraih kesenangan duniawi, memuaskan hawa nafsu, serta berfoya-foya. Semua kekayaan yang ia kumpulkan akhirnya sia-sia. Bagaimana sikap Anda dalam hal mengumpulkan harta di dunia? Sang pengkhotbah memberikan nasihat yang baik, yaitu kita harus belajar merasa puas agar bisa menghindar dari rasa frustrasi yang muncul karena tidak bisa memperoleh kekayaan sebanyak yang diinginkan. Pengkhotbah memberikan sebuah contoh yang sangat ekstrim untuk kita, agar kita dapat belajar merasa puas. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan, menurutku anak gugur dalam kandungan lebih baik daripada orang ini. Marilah kita belajar menikmati hasil jerih payah kita sebagai bagian yang telah disediakan Allah untuk kita. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, sangat baik bagi anak-anak Allah, yaitu memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apakah Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Mungkin ada di antara kami, bahkan mungkin diri kami sendiri, itu sudah terjebak dan jatuh di dalam dosa cinta akan uang. Kami begitu mengasihi apa yang kami miliki. Tuhan, ajari kami untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan sediakan dan percayakan kepada kami. Dari apa yang Tuhan berikan kepada kami juga ajari kami untuk menikmatinya. Karena tidak semua orang yang memiliki bisa menikmati. Tolong kami untuk selalu juga mengucap syukur akan apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kami ini. Dan kami bisa menikmatinya dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, menjadi berkat juga untuk mereka semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.